Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Fidiatil Hasanah, saya dari kelas A3. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dan teori perubahan sosial serta sekolah sebagai agen of change. Baik, lanjut di pengertian perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sendiri ialah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pada perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial adalah proses alamiah dalam perkembangan masyarakat yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk teknologi, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Berikut beberapa aspek perubahan sosial yang umum terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan teknologi. Nah, kemajuan teknologi seringkali menjadi pendorong utama perubahan sosial. Misalnya, perkembangan internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Yang kedua, perubahan ekonomi. Nah, perubahan dalam struktur ekonomi seperti transisi dari pertanian ke industri atau dari industri ke ekonomi berbasis pengetahuan juga dapat memiliki dampak besar pada masyarakat. Lalu yang ketiga, perubahan politik. Perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan bisa menghasilkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Lalu perubahan budaya. Nah, perubahan dalam nilai-nilai, norma-norma, dan praktik budaya dapat mempengaruhi cara orang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam masyarakat. Lalu yang kelima, perubahan sosial struktural. Ini mencangkup perubahan dalam struktur sosial seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lembaga sosial lainnya. Perubahan ini dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dalam masyarakat. Yang keenam, perubahan lingkungan. Perubahan iklim dan lingkungan juga dapat mempengaruhi masyarakat. Misalnya, peningkatan suhu global dapat mengakibatkan perubahan dalam pola pertanian dan migrasi manusia. Lalu yang ketujuh, perubahan demografis. Nah, perubahan dalam komposisi penduduk seperti pertumbuhan penduduk, perubahan usia, atau migrasi dapat mempengaruhi tata ruang sosial dan ekonomi. Yang kedelapan, perubahan komunikasi dan media. Nah, kemajuan dalam teknologi, komunikasi, dan media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi dan mendapatkan informasi. Lalu yang terakhir adalah perubahan sosial politik. Perubahan dalam isu-isu sosial dan politik seperti gerakan sosial atau perubahan kebijakan dapat memicu perubahan sosial yang besar. Nah, perubahan sosial adalah fenomena kompleks yang sering melibatkan interaksi antara beberapa faktor tersebut. Ini adalah bagian alami dari evolusi masyarakat dan dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada bagaimana masyarakat dan individu menghadapinya. Nah, perubahan sosial juga seringkali menjadi fokus studi dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya untuk memahami bagaimana masyarakat berubah dan berkembang seiring waktu. Perubahan sosial merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, dalam ini kita dapat mengidentifikasi faktor penyebab, penghambat, dan pendorong perubahan sosial sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab. Nah, perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Nah, perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar, sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan berasal dari dua sumber, yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan faktor sistematis adalah faktor perubahan sosial yang disengaja dibuat. Keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh pemerintah yang stabil dan fleksibel, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi perubahan sosial biasanya merupakan kombinasi dari faktor sistematis dengan berbagai faktor acak. Menurut Surjono Sukanto, adanya faktor-faktor intern dan ekstern yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, faktor intern meliputi perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan dalam tubuh masyarakat. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Lalu yang kedua, faktor pendorong.
Nah, faktor pendorong perubahan sosial merujuk pada elemen atau kondisi yang mempercepat atau mendorong terjadinya perubahan dalam struktur, norma, nilai, atau tatanan sosial sesuatu masyarakat. Berbagai faktor yang menjadi pendorong perubahan mencakup interaksi sosial dengan masyarakat lain, penyebaran unsur-unsur kebudayaan melalui difusi dalam suatu masyarakat, difusi antar masyarakat, kemajuan sistem pendidikan, semangat ingin maju, toleransi, keberagaman sistem sosial terbuka, keberagaman penduduk, ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, orientasi ke masa depan, nilai-nilai yang mengajarkan upaya untuk meningkatkan nasib di organisasi dalam keluarga dan keterbukaan terhadap hal-hal baru. Lalu faktor penghambat. Terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat lancarnya perubahan sosial. Seringkali beberapa faktor penghambat perubahan sosial menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai transformasi yang diinginkan dalam masyarakat. Nah, beberapa faktor penghambat perubahan sosial mencakup keterbatasan dalam menjalani hubungan dengan masyarakat lain. Nah, terhambatnya kemajuan ilmu pengetahuan, ketertautan kuat pada sikap tradisional, adat atau kebiasaan, keinginan kepentingan yang melekat secara kuat, ketakutan terhadap disintegrasi atau peninggalan tradisi, sikap yang tertutup, tantangan dengan karakter ideologi, dan perlindungan terhadap hakikat hidup. Yang selanjutnya yakni konsep perubahan sosial. Konsep merupakan suatu istilah abstrak yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena alam serta fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan mengapa kita mempelajari ilmu pengetahuan sosial, terutama berkaitan dengan fenomena perubahan sosial. Yang pertama ialah salah satu alasan mempelajari ilmu pengetahuan sosial, terutama dalam konteks perubahan sosial adalah keinginan untuk mengamati dan mengamati manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini mencangkup pemeriksaan manusia sebagai individu, anggota kelompok masyarakat, dan bagian dari organisasi masyarakat, serta memahami berbagai interaksi dan konsekuensinya, termasuk aspek perubahan sosial. Lalu yang kedua, karena terdapat banyak permasalahan sosial yang terkait erat dengan kondisi manusia, dan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan ini dapat mendorong atau menjadi pemicu terjadinya perubahan sosial tersebut. Lalu yang ketiga, mengetahui dan menganalisis hubungan sebab akibat dari permasalahan sosial tersebut yang terkait dengan perubahan sosial. Dengan demikian, kita dapat memahami konsekuensi dari permasalahan sosial dan mengidentifikasi bagaimana perubahan sosial dapat terjadi sebagai respon terhadap dinamika tersebut. Lalu yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis dampak atau konsekuensi dari permasalahan sosial tersebut terhadap timbulnya perubahan sosial. Dengan demikian, memahami penerapan dari permasalahan sosial, kita dapat lebih baik memahami dinamika perubahan dalam masyarakat. Lalu yang kelima, alasan lain dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai bentuk permasalahan sosial yang dapat menghasilkan perubahan sosial. Hal ini mencangkup penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Lalu yang keenam, ingin mengetahui dan mengukur apakah permasalahan sosial dapat diatasi atau tidak melalui adanya perubahan sosial baru. Dengan demikian, kita dapat memberikan dampak dari perubahan tersebut terhadap solusi atau penyelesaian permasalahan sosial yang ada. Lalu yang ketujuh, untuk memahami dan dan menanggapi perubahan-perubahan sosial yang disebabkan oleh transformasi dalam sistem sosial, perubahan struktur sosial, perubahan fungsi sosial, serta perubahan dalam budaya sosial. Hal ini terkait dengan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial yang timbul dari perubahan tersebut dan faktor-faktor lain yang terlibat. Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari studi ilmu sosial melibatkan fokus pada manusia sebagai makhluk sosial yang mencangkup analisis tentang individu maupun masyarakat, serta berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi di antara mereka. Beberapa konsep perubahan sosial yang relevan dalam konteks ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, modernisasi. Nah, modernisasi dapat dianggap sebagai suatu perubahan sosial yang terjadi ketika suatu masyarakat beralih dari tradisi menuju modernitas. Dalam proses ini terjadi pergeseran dalam nilai-nilai, norma, dan perilaku sekaligus adopsi teknologi baru dan sistem ekonomi yang lebih canggih. Lalu yang kedua, globalisasi.
Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan sosial yang terjadi ketika masyarakat semakin terinterkoneksi melalui perkembangan teknologi dan perdagangan internasional. Nah, proses ini mencakup perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan perilaku sekaligus pengenalan terhadap budaya dan ideologi baru. Lalu yang ketiga, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dapat dianggap sebagai suatu bentuk perubahan sosial di mana masyarakat bertransisi dari produksi manual ke produksi otomatis yang didukung oleh teknologi digital. Dalam proses ini terjadi perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan perilaku serta penerapan teknologi baru yang lebih canggih. Yang keempat ialah perubahan demografi. Nah, perubahan demografi dapat diinterpretasikan sebagai suatu proses transformasi sosial yang terjadi ketika struktur populasi suatu masyarakat mengalami perubahan. Misalnya bisa terjadi melalui peningkatan jumlah penduduk usia lanjut atau penurunan tingkat kelahiran dalam struktur populasi suatu masyarakat. Nah, dalam konteks ini perubahan demografi melibatkan transformasi nilai-nilai, norma, dan perilaku serta pengenalan kebijakan sosial dan ekonomi yang baru. Yang selanjutnya yakni teori perubahan sosial. Nah, para sosiolog dan ahli ilmu sosial telah mengembangkan berbagai teori perubahan sosial untuk menjelaskan mekanisme terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Beberapa di antaranya menyebut yang pertama teori evolusi. Nah, teori ini berupaya menggambarkan bahwa setiap masyarakat dalam segala aspek kehidupan sosialnya mengalami perkembangan melalui tahap-tahap masyarakat serupa, mulai dari yang sederhana hingga mencapai tingkat kompleksitas tertinggi dalam bentuk sekuler, industri, dan modern. Nah, teori evolusi mencerminkan pandangan bahwa perubahan sosial membentuk pola yang bergerak secara berkesinambungan dan berkembang menuju tahap yang paling mutakhir. Teori ini mendapat pengaruh dari teori Charles Darwin bidang biologi dan dikembangkan dalam ilmu sosial oleh sejumlah tokoh seperti Auguste Comte. Lalu yang kedua adalah teori fungsionalisme. Nah, Ogden mencatat bahwa perubahan dalam teknologi cenderung terjadi lebih cepat daripada perubahan dalam aspek budaya non-materi, seperti keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat sehubung dengan hal ini. Nah, Ogden menyatakan bahwa perubahan teknologi seringkali menciptakan perubahan budaya yang tidak terduga, yang kemudian dapat menghasilkan pola perilaku baru. Meskipun hal ini terkadang dapat menyebabkan konflik dengan nilai-nilai tradisional yang ada. Misalnya pada awal diluncurkannya alat kontrasepsi untuk mengatur jumlah penduduk dalam program keluarga berencana. Nah, banyak pihak yang menentang program tersebut karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat pada saat itu. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menerima dan mengadopsi kehadiran teknologi baru tersebut karena dianggap bermanfaat dalam mencegah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Lalu yang ketiga adalah teori konflik. Nah, teori konflik sosial ini dipengaruhi oleh pemikiran beberapa ahli, termasuk Karl Marx. Dalam teori perubahan sosial ini, konflik dipandang sebagai pemicu utama terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Nah, teori ini membagi masyarakat menjadi dua kelompok kelas yang saling bertentangan, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Dua kelompok sosial dalam masyarakat ini dapat dianggap sebagai pemilik modal dan pekerja. Hubungan antara kelas borjuis dan proletar dianggap sebagai hubungan penguasaan dan pelayanan dalam kerangka teori konflik sosial, seperti yang diutarakan oleh teori Marxisme dengan dominasi kepemilikan harta dan hak hidup yang lebih besar oleh kelompok borjuis, sementara kelompok proletar mengalami keterbatasan dalam hak dan sumber daya. Terjadilah konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat memicu terjadinya revolusi sosial yang pada pasangannya dapat membawa perubahan sosial secara signifikan. Yang keempat adalah teori modernisasi. Nah, teori ini menyarankan bahwa perubahan sosial adalah hasil dari modernisasi, di mana masyarakat berkembang menuju bentuk-bentuk sosial yang lebih maju, seringkali melalui industrialisasi, urbanisasi, dan pembangunan ekonomi. Yang kelima, teori difusi.
Teori ini menggambarkan perubahan sosial sebagai hasil penyebaran ide, budaya, atau teknologi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Penyebaran ini bisa terjadi melalui perdagangan, migrasi, atau komunikasi. Yang terakhir, yakni pendidikan Islam sebagai agen of change. Nah, pendidikan memiliki peran penting dalam mengubah masyarakat dan membentuk individu. Dalam konteks ini, pendidikan Islam muncul sebagai agen perubahan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga memainkan peran besar dalam membangun karakter, moral, dan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Pendidikan Islam sebagai agen perubahan tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, lembaga pendidikan ini bertanggung jawab menciptakan lulusan yang mampu menjadi agen perubahan positif dalam berbagai aspek seperti tatanan sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai agen perubahan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat, lembaga pendidikan Islam memegang peran penting yang tidak dapat dihindari, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam sebagai agen perubahan diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Nah, dalam menghadapi persoalan ini, lembaga pendidikan Islam perlu memiliki konsep dan prinsip yang terdefinisi dengan jelas, baik untuk lembaga formal maupun yang lainnya. Hal ini diperlukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud, dan oleh karena itu perlu dilakukan pembentukan kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan nilai yang diusung. Pendidikan Islam sendiri ialah suatu sistem pendidikan yang bertujuan melatih para siswanya sedemikian rupa, sehingga dalam sikap hidup, tindakan, dan pendekatannya terhadap berbagai jenis pengetahuan, mereka secara signifikan dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai etika dan dalam Islam. Nah, pikirannya diajarkan untuk mengarahkan keinginannya dalam memperoleh pengetahuan, bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu intelektual semata atau sekadar untuk mencari keuntungan materi saja. Namun tujuannya adalah untuk mengembangkan individu menjadi makhluk rasional yang memiliki moralitas yang mulia, serta mendorong terciptanya kesejahteraan secara spiritual, mental, dan fisik. Dalam pendidikan Islam, perhatian selalu terfokus pada dua perspektif, yakni aspek yang terlihat secara fisik dan yang tersembunyi secara spiritual, serta aspek individu dan sosial, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Semua ini bertujuan agar terwujudnya insan kamil, individu yang sempurna dalam berbagai dimensi. eh, Lembaga pendidikan Islam memainkan peran penting sebagai tempat bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki potensi signifikan sebagai agen perubahan yang dapat memainkan peran utama dalam mengubah sosial dan mentransformasi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.